Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar satu kata, yaitu Immanuel. Jadi Immanuel ini adalah kata yang diucapkan berulang di antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Kita akan melihat ayat mana yang berkaitan, kemudian apa artinya, dan akan sampai kepada asal-usul kunonya. Jadi Ibrani kunonya dari kata Immanuel. Mari menyimak dan belajar bersama, dan kita belajar kearifan kebijakan leluhur yang sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Nah, kata Immanuel itu artinya Tuhan bersama kita. Iman itu artinya bersama kita. Jadi iman katanya bersama, kemudian nu-nya itu kita. Jadi penunjuk objek atau subjek ya. Kemudian L-nya adalah Tuhan. Nah, ayat ini dituliskan di dalam Matius 1 ayat 23. Itu adalah lihatlah, perawan itu mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebutnya namanya Immanuel, gitu ya. Baik. Nah, kemudian di Matius ini diberikan artinya. Jadi dikutip Immanuelnya, tapi dijelaskan artinya, yaitu Tuhan bersama kita. Kenapa begitu? Karena Matius ditulis bukan dalam bahasa Ibrani. Seperti ini. Ya, ini artinya ya. Tuhan beserta kita atau Tuhan bersama kita. Itu nampaknya dimaknai sebagai nama atau sebutan untuk anak itu atau sang putra, gitu ya. Kemudian kita lihat dari The Scripture Knowledge bahwa ayat ini berasal dari Yesayahu atau Yesaya atau Isaiah 7:14. Dikatakan demikian, sebab itu Adonai, dia sendiri akan memberikan kepada kalian sebuah tanda. Nah, kalimat berikutnya sangat mirip dengan kalimat di Matius. Jadi sampai kata Immanuel sangat mirip, kecuali kata mereka dan dia. Karena kata mereka dan dia ini sebenarnya tambahan terjemahan. Secara tertulis tidak ada, tetapi secara makna atau konteks sangat jelas, gitu ya. Nah, sedangkan di kitab BB itu kan kutipan, jadi kutipan itu tidak harus persis, tapi kita melihat maknanya sangat-sangat sama. Yang berbeda adalah mereka dan dia. Dia ini pun tidak jelas dia, cuman karena itu kebutuhan kebutuhan terjemahan dan juga secara konteks bahasa itu ada dianya, tapi walaupun secara tertulis tidak ada, tapi secara terjemahan harusnya ada subjek, gitu ya. Maka penerjemah akan menambahkan dia secara umum. Itu. Dan dalam konteks bahasa Ibrani jika tidak ada subjek ya dianggap itu dia, gitu. Nah, sedangkan mereka dikutip bagi mereka karena itu adalah terjemahan atau kutipan dari suatu teks tertulis. Jadi tidak harus sama persis. Tapi yang jelas dari dua kalimat ini kita melihat Matius merujuk kepada kitab Yesaya, Adonai sendiri, Tuhan, memberikan tanda. Jadi tandanya adalah perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang putra, seorang lelaki, dan memanggil namanya Immanuel. Apa pentingnya si putra ini, sang putra ini menerima nama Immanuel, gitu. Nah, ini ada di dalam kitab Yesaya 7:14. Ini saya berikan contoh ya dari kitab Ibrani. Nah, kata Immanuel ada dua gabungan ya, Imanu dan El. Iman itu artinya bersama kita, akhiran nu-nya ini kita. Kemudian L-nya itu Tuhan. Nanti kita akan melihat apa artinya, gitu ya. L itu apa? Nah, dalam kamus Strong 6005
Immanuel dikatakan with us is God, the name of child. Tuhan bersama kita, atau yang bersama kita adalah Tuhan. Itu kalau terjemahan literalnya yang with us is God ya. Atau dalam tadi bahasa Indonesia, Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Tapi ini juga nama, jadi proper name, ini disebut nama juga, karena di dua kitab saya ini menggunakan sebagai nama ya, his name, namanya Immanuel gitu ya, the bread of your land, oh Immanuel. Kemudian apa pentingnya kata Immanuel untuk diberikan kepada anak itu? Karena kata hadir atau bersama itu ada di dalam nama suci. Silakan menyimak video yang ini, sudah saya berikan juga di channel. Jadi nama ini berkaitan dengan nama Bapa, nama anak berkaitan dengan nama Bapa. Jadi kalau kita pengen tahu nama anak harus tahu nama Bapa. Itu berkaitan dengan ayah, asar ayah, gitu ya. Jadi ini ya, kata kuncinya di sang ayah, gitu ya. Silakan lebih lengkap di situ. Jadi kalau Bapak itu selalu ada, maka anak juga demikian, maksudnya begitu. Bapak ada melalui putranya di dunia. Jadi Bapak itu ayah, selalu ada, dan hadir ke dunia melalui putranya. Ini konsepnya. Makanya sang anak harus punya nama Immanuel. Itu pentingnya. Jadi Immanuel itu semacam pernyataan nama Bapak, gitu ya. Ini namaku, ini nama anakku, gitu ya. Jadi makanya di Yohanes dia juga bilang, aku menyatakan namamu, nama Bapa kepada dunia, gitu. Nah, maka inilah konsep kehadiran Tuhan, sang ayah, sang Bapa yang hadir di dunia melalui putranya. Jadi ketika ada sang putra hadir di dunia, maka itu berarti El bersama kita, Tuhan bersama kita, Tuhan bersama kita. Nah, El itu Tuhan di dalam kamus ya, God, Ale ya, bacanya Ale. Dan juga bisa banyak variasi. Bisa di kalangan Semitik yang lain dibacanya Il, Danil, Ismail, ya, dan seterusnya gitu. Maka apa namanya, seperti Israel dan Israel, Il, Ale diterjemahkan rata-rata sebagai God. God itu berarti kan Tuhan dan cipta maksudnya. Nah, kata Tuhan itu punya dua huruf gitu ya, ada L, dari L ya. Dari L ini tersusun dari Alef dan Lamed. Alef itu seperti ini, jadi dia dulunya digambarkan sebagai kepala sapi, kemudian dibentuk lebih sederhana, lebih lincip. Nah, ini apa namanya, tanduknya ya, diputar ke kanan gitu ya. Sekarang kita kenalnya sebagai seperti ini. Ini juga kitab Asuri, tulisannya Asur, diadopsi oleh orang Israel. Jadi ini Aram sebenarnya. Arti dari Alef adalah power, authority, strength. Jadi kuasa, kekuatan, dan kekuasaan. Itu Alef. Kemudian Lamed itu seperti ini, di tongkat yang kita kenal sekarang seperti ini. Lamed itu seperti tongkat. Tongkat itu artinya punya makna mengajar, mengikat, mengarahkan, toward gitu ya. Jadi L itu artinya sosok yang kuat, yang punya otoritas, yang punya kekuatan, yang mengarahkan, membimbing, tapi juga mengajar gitu ya, membind, mengikat. Jadi ada sosok L ini mengikat, sosok ini juga mengarahkan, membimbing, memberi pedoman dan sebagainya. Itu konsep L. Terbukti nanti sampai sekarang pun banyak bangsa masih menggunakan simbol L, simbol tongkat. Perhatikan bahwa para raja di banyak bangsa itu menggunakan mahkota yang punya konsep tanduk. Saya perlihatkan beberapa contohnya bangsa-bangsa yang menggunakan konsep tanduk. Itu adalah Alef. Jadi mereka adalah keturunan bangsa Semitik.
Kemudian lamet mengarahkan, itu juga sama. Jadi lamet itu mengarahkan dipakai oleh para raja sebagai apa? Satu, sekarang masih ada. Misalnya di militer masih ada tongkat komando. Kemudian di para raja Eropa ada gambar mereka selalu pakai mahkota yang ada tanduknya dan tongkat. Di bangsa-bangsa lain juga sama, gitu ya. Jadi leluhur yang sangat tua ini punya konsep Tuhan, sosok yang dikagumi atau dihormati atau dianggap ketuhanan, itu punya simbol kepala sapi jantan yang ada tanduk panjang plus tongkat, itu L. Jadi konsep Tuhan itu seperti itu, sesuatu yang membawa saya, membimbing saya, mengajar saya. Jadi kalau kamu punya Tuhan yang tidak punya konsep kekuatan, artinya Tuhanmu butuh kamu untuk membantu dia, atau dalam arti begini, Tuhanmu tidak terbukti berkuasa gitu ya. Nah itu berarti bukan Tuhan. Misalnya kalau di komunitas ET ini, kalau El Sadik ini ada yang namanya test power. Kita mengadu Tuhan-Tuhan tuh yang paling ampuh yang mana. Ini metode yang mengasihkan tanpa manipulasi manusia. Jadi kita uji Tuhan mana yang paling ampuh. Terus lamet mengarahkan, membimbing. Nah membimbing itu kan aktif ya. Jadi sosok Tuhan ini aktif membimbing. Pertanyaan siapa? Siapa yang membimbingmu? Itulah Tuhan. Siapa yang mengikatmu? Siapa yang mengarahkanmu? Tentunya mengarahkan kepada kehidupan, karena di atas nama Hayah itu berkaitan dengan nama Hawah, yaitu kehidupan. Jadi mengarahkan kepada kehidupan. Jadi sosok Tuhan itu kekuatan, kuasa, pemerintahan yang mengarahkan kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Itu maksudnya. Demikian pelajaran singkat kita tentang Immanuel, tentang makna L. Jadi semoga bisa menyertai, memberkati, memberi kita pemahaman. Terima kasih, Tuhan hidup bersama kita selalu. Amin.